Kamu bangun tidur di sebuah pagi yang tenang, nggak ada alarm, nggak ada tagihan nunggak, semua sudah kamu punya. Penghasilan stabil, pasangan ideal, tubuh sehat, hidup mapan, semua. Tapi anehnya, ada ruang kosong di dalam dirimu yang nggak ikut terisi. Bisa jadi kamu nggak langsung bilang ke siapa-siapa, tapi perasaan itu diam-diam menyelinap setiap malam, kayak suara kecil di kepala yang nanya, kalau semua ini udah ada, kenapa ya rasanya masih nggak utuh? Dan mungkin aja, kamu nggak sepenuhnya tahu apa yang sebenarnya kamu cari. Karena selama ini, kamu lebih sibuk ngejar apa yang katanya harus dimiliki, daripada memahami apa yang betul-betul kamu butuhkan. Dalam stoikisme, kita diajak untuk balik ke satu hal yang simple, tapi sering kita abaikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Dan pertanyaannya bukan lagi, apa yang kamu punya? Tapi, siapa kamu saat kamu sudah punya semuanya? Karena menurut para filsuf stoik seperti Epictetus, hidup yang bebas bukan soal mencapai segalanya, tapi berjalan seolah kamu sudah memilikinya, tanpa terikat olehnya. Sekarang coba jujur, pelan-pelan, tanpa harus menjawab keras-keras. Kalau kamu sudah punya semuanya, uang, cinta, karir, pengakuan, apa kamu yakin akan jadi lebih bahagia? Atau bisa jadi, kamu akan lebih takut kehilangan semuanya? Ini bukan pertanyaan motivasi murahan. Ini adalah undangan untuk berhenti sejenak dari segala keramaian dan merenung. Apakah kamu hidup karena kamu sadar, atau karena kamu terbiasa? Dan di budaya kita, yang seringkali memuji kerendahan hati, tapi juga takut akan perubahan, keinginan besar kadang dianggap ancaman. Bisa jadi, alasan kamu belum bergerak bukan karena kamu malas, tapi karena kamu dibentuk untuk merasa cukup meskipun belum benar-benar utuh. Kita akan bicara soal ini. Bagaimana caranya bertindak seperti kamu sudah punya apa yang kamu inginkan, tanpa jadi palsu, tanpa jadi sombong, dan tanpa kehilangan arah. Kalau kamu memang niat berubah, video ini bukan cuma bahan inspirasi sesaat. Karena kita akan menelusuri hal-hal yang jauh lebih dalam dari sekadar percaya diri dan berpikir positif. Kita akan gali sisi tersembunyi dari tindakan, perasaan, keinginan, hingga konsistensi. Jangan lupa berlangganan dan tonton sampai akhir. Karena bisa jadi, ada satu kalimat yang nggak kamu duga, yang bisa jadi titik balikmu hari ini. Bertindak seolah-olah. Bukan berarti berpura-pura. Kalau kamu diam-diam sedang berusaha jadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih bisa diandalkan, lalu tiba-tiba ada yang bilang kamu berubah, itu pujian atau peringatan. Mungkin selama ini kamu nggak benar-benar menyadari bahwa jadi diri sendiri itu nggak selalu berarti nyaman. Kadang justru artinya menantang peran yang kamu jalani selama ini, yang terlihat baik, tapi diam-diam menguras energi. Ada kalanya kita nggak sedang hidup, kita hanya sedang tampil. Dan sayangnya, kita tampil bukan di depan kamera, tapi di depan orang-orang yang bahkan belum tentu peduli. Tapi, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita terbiasa mengukur harga diri dari pengakuan eksternal. Dan dari situlah, kita mulai belajar untuk bertindak seperti seakan-akan kita tenang, padahal cemas. Seakan-akan kita kuat, padahal takut. Seakan-akan kita tahu arah, padahal masih gelap. Tapi, apakah itu berarti kita berpura-pura? Mungkin tidak sesederhana itu. Ada perbedaan tipis antara berpura-pura dan bertindak seperti kamu sudah punya apa yang kamu inginkan. Yang pertama dilakukan untuk menyembunyikan, yang kedua dilakukan untuk membangun. Dan membangun itu berat. Kalau kamu datang ke sebuah ruangan, dan semua orang menganggap kamu hebat, apa kamu akan berpura-pura tahu semuanya? Atau kamu akan hadir dengan ketenangan orang yang masih belajar, tapi tahu kapasitas dirinya? Bertindak seperti kamu sudah punya kepercayaan diri, bukan berarti kamu memalsukan sesuatu. Bisa jadi kamu sedang belajar untuk merespons ketakutan dengan gerakan. Karena seperti yang ditunjukkan penelitian Amy Cuddy dari Harvard, gerakan tubuh yang percaya diri bisa memengaruhi hormon dan persepsi kita sendiri. Artinya, acting bukan sekadar pura-pura, tapi bisa jadi langkah pertama menuju pembentukan realitas. Tapi kalau kamu memalsukan itu terlalu lama, tanpa tahu kemana kamu melangkah, kamu bisa terjebak dalam peran, dan mulai kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu merasa sedang bertumbuh, padahal sedang meniru. Mungkin kamu merasa sedang belajar jadi dewasa, padahal kamu hanya sedang berusaha kelihatan cocok di mata orang lain.
Kalau kamu nggak pernah berani jujur bahwa kamu belum tahu harus kemana, besar kemungkinan kamu sedang menjalani cerita orang lain. Dan kalau kamu jujur, seberapa banyak dari kebiasaan harianmu adalah caramu menyembunyikan rasa takut gagal? Berapa banyak dari postinganmu adalah cara halus untuk bilang, "Aku baik-baik saja." Padahal dalam hati kamu berharap ada yang sadar dan bertanya, "Kamu capek ya?" Jangan salahkan dirimu. Kita semua pernah di sana. Kita semua pernah jadi aktor utama dalam cerita yang bukan kita tulis. Tapi setiap hari adalah kesempatan untuk berhenti membaca naskah dan mulai menulis ulang alurnya. Kalau kamu sedang bertindak seolah-olah kamu sudah jadi orang yang lebih tenang, lebih mandiri, lebih berani, itu bukan pura-pura. Itu proses, dan proses itu nggak selalu kelihatan cantik. Kadang proses itu terlihat kikuk, nggak natural, nggak yakin, tapi tetap kamu jalani. Dan kalau kamu capek, itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang melepas topeng lama, dan perlahan-lahan mulai pakai wajahmu sendiri. Jadi, kalau kamu mulai bertindak berbeda, dan orang-orang mulai bertanya, "Kenapa kamu jadi berubah sih?" Tersenyumlah. Mereka nggak tahu, yang sedang kamu ubah bukan penampilan, tapi pondasi. Dan pondasi sejati nggak pernah dibangun untuk ditonton, tapi untuk menopang. Dalam diam, dalam-dalam. Siap lanjut ke bagian selanjutnya? Kita bahas soal bagaimana emosi justru mengikuti tindakan, bukan sebaliknya. Poin kedua, emosi mengikuti tindakan. Ada orang yang setiap hari bangun pagi dan langsung tahu harus ngapain. Bukan karena dia punya motivasi super, tapi karena tubuhnya udah bergerak duluan, bahkan sebelum pikirannya sempat protes. Dan mungkin kamu bukan orang itu. Mungkin kamu termasuk yang nungguin dulu. Nunggu mood bagus, nunggu tenang, nunggu waktu yang tepat. Tapi kamu juga tahu, waktu yang tepat itu kadang nggak pernah datang. Kamu duduk, kamu scroll, kamu berpikir keras. Tapi semakin keras kamu mikir, semakin jauh kamu dari gerakan nyata. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, bertindak bukan berarti berpura-pura. Tapi kadang, bertindak justru satu-satunya jalan agar perasaan bisa berubah. Karena lucunya, perasaan itu kadang cuma ikutan, bukan penentu. Otak kita nggak bisa membedakan terlalu jelas antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan. Tapi yang lebih penting, otak akan memberi sinyal senang bukan saat kamu nunggu inspirasi, tapi saat kamu bergerak. Dan ya, ini bukan cuma teori indah. Dari sisi neurologis, dopamin, hormon yang bikin kita semangat, lebih cepat keluar setelah kita mulai bertindak, bukan sebelum. Jadi kalau kamu merasa belum siap sebelum mulai sesuatu, itu bukan tanda kamu nggak cocok. Itu tanda kamu manusia. Kita terbiasa dengan budaya yang terlalu mengagungkan niat baik. Seringkali, orang lebih dianggap hebat karena punya rencana mulia, ketimbang karena melakukan hal kecil yang konsisten. Padahal, kadang yang kamu butuhkan bukan motivasi, tapi mencuci piring, nyalain lampu, bergerak satu langkah. Karena disitulah keajaiban kecil muncul. Bukan dari ilham besar, tapi dari kebiasaan remeh yang dilakoni terus-terusan. Kalau kamu sering merasa lelah padahal nggak ngapa-ngapain, bisa jadi kamu terlalu sering menunggu jadi siap. Dan itu capek. Ada orang yang nungguin ikhlas dulu baru bisa memaafkan, padahal mungkin ikhlas itu datang setelah kamu memilih untuk bertindak dulu. Mungkin memaafkan bukan perasaan, tapi keputusan kecil yang kamu ulang tiap hari, sampai perlahan jadi bagian dari dirimu. Kita terlalu percaya bahwa emosi adalah kebenaran, padahal emosi adalah interpretasi. Kadang, perasaan takut bukan karena dunia berbahaya, tapi karena kamu pernah terluka dan belum selesai. Sekarang bayangin ini, kamu bangun, tubuhmu berat, mood kamu nggak jelas. Tapi kamu putuskan buat buka jendela, tarik napas dalam, duduk sebentar, terus jalan kaki keluar rumah. Apa yang berubah? Mungkin nggak langsung bahagia, tapi setidaknya kamu geser satu langkah keluar dari posisi stagnanmu. Kamu kasih otakmu sinyal, aku tetap jalan. Dan lambat laun, tanpa kamu sadar, perasaanmu ikut bergerak. Seperti bayangan yang mengikuti tubuh. Pelan, tapi pasti. Banyak orang bilang, aku belum mulai karena belum yakin. Tapi gimana bisa yakin kalau belum pernah nyoba?
kamu bisa tanya lagi ke dirimu sendiri. Apakah kamu betul-betul belum siap? Atau kamu cuma nggak tahan kalau usahamu nanti gagal? Karena sebenarnya, alasan kita nggak mulai bukan karena belum yakin, tapi karena kita takut kecewa, takut capek, takut sadar kalau semua mimpi itu ternyata harus diperjuangkan lewat hal-hal kecil yang membosankan. Tapi apa alternatifnya? Diameter menunggu, menunda, lagi. Dan kalau kamu tetap di situ, di tempat yang sama, di posisi yang sama, berapa lama sampai kamu sadar bahwa rasa sedihmu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu nggak mulai? Kamu nggak perlu bukti dulu buat percaya diri. Kadang, percaya diri itu muncul setelah kamu membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri. Jadi coba satu hal kecil hari ini. Nggak perlu sempurna, nggak perlu yakin, tapi cukup untuk bilang ke diri sendiri, aku bergerak, dan lihat, apa yang perasaanmu katakan setelah itu. Poin ketiga, tindakan Anda di masa sekarang adalah sebuah nubuat. Kamu bangun pagi, alarm sudah bunyi dari 15 menit yang lalu, tapi kamu diam, sejenak menatap langit-langit kamar. Tanpa sadar, hari itu sudah mulai menuliskan takdirmu, bahkan saat kamu masih menunda. Satu hal yang sering terlewat. Masa depan tidak pernah terjadi sekaligus. Ia datang perlahan. Lewat detik-detik yang kamu anggap sepele. Lewat keputusan yang kamu bilang, cuma hari ini aja. Lewat kebiasaan yang katanya nanti bisa diberesin, tapi entah kenapa nggak pernah juga diberesin. Kamu sadar nggak, bahwa tiap hari kamu bukan hanya menjalani hidup, tapi juga menuliskannya? Dan bisa jadi, tulisan yang kamu buat hari ini bukan menuju ke tempat yang kamu impikan, tapi ke tempat yang diam-diam kamu takutkan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, menunggu semangat itu bukan solusi. Tapi kali ini, kita lebih dalam lagi. Kamu nggak cuma menunggu, kamu membentuk sesuatu. Banyak yang bilang, jalanin aja dulu. Tapi ke arah mana? Jalan tanpa arah bukanlah proses. Itu hanya pembiaran. Dan kalau kamu membiarkan dirimu berjalan tanpa arah terlalu lama, kamu bukan sedang hidup, kamu sedang hanyut. Sekarang mari kita jujur. Kalau apa yang kamu lakukan kemarin direkam dan diputar ulang 10 tahun ke depan, apa kamu bangga? Atau kamu bakal cepat-cepat matiin videonya? Karena faktanya, seperti yang ditunjukkan B.J. Fogg dari Stanford, kebiasaan kecil lebih menentukan masa depanmu daripada niat besar yang cuma tinggal di kepala. Satu keputusan kecil, makan malam sambil scroll TikTok 3 jam misalnya, bisa jadi awal dari pola hidup yang bertahun-tahun kemudian membuatmu merasa tertinggal. Dan ya, ini bukan dramatis, ini realitas. Banyak orang hidup seperti kapal tanpa kompas, hanya mengandalkan angin. Tapi seperti kata Marcus Aurelius, kamu tidak bisa mengendalikan laut, tapi kamu bisa memegang kemudi. Jadi meskipun masa depan tidak bisa diprediksi, kamu bisa menunjuk arahnya lewat tindakan hari ini. Pertanyaannya, kamu udah pegang kemudi? Atau masih duduk di buritan sambil berharap badai reda sendiri? Sekarang bayangin ini. Kamu diminta menulis ramalan hidupmu. Tapi kamu cuma boleh menulis berdasarkan apa yang kamu lakukan dalam 24 jam terakhir. Apakah kamu sedang menulis naskah hidup yang kamu doakan? Atau naskah yang kamu takuti? Kalau kamu sadar minggu ini kamu bergerak tanpa arah, mungkin kamu belum gagal. Tapi kamu sedang mengulang pola. Dan pola yang tidak dihentikan akan berubah jadi karakter. Lalu jadi takdir. Dan lucunya, kadang kita tahu pola itu salah, tapi tetap kita ulangi. Kenapa? Karena lebih mudah ngikutin autopilot. Karena lebih nyaman nunda dan bilang, belum waktunya. Padahal, penundaan itu juga sebuah pilihan. Dan setiap pilihan akan ditagih nanti. Sains menjelaskan kenapa kita malas berubah. Otak lebih suka yang familiar, karena hemat energi. Tapi hemat energi bukan selalu bijak. Kadang hemat itu adalah bentuk perlambatan hidup yang nyaris tak disadari. Kita terbiasa bilang, fokus aja ke hari ini. Tapi hati-hati, itu bisa jadi racun kalau dipakai buat menutupi kemalasan jangka panjang. Kalau hari ini kamu terus mengulang hal yang sama, dan kamu tahu itu tidak membawa perubahan, berarti kamu sedang secara sadar menulis takdirmu sendiri, ke arah yang bukan kamu mau. Dan kamu mungkin nggak sadar, tapi setiap langkah itu menumpuk. Sampai suatu saat, kamu menatap hidupmu dan berpikir,
Kok bisa ya aku sampai di sini? Padahal jawabannya simple. Kamu berjalan ke sana. 1 langkah per hari. Maka hari ini, bukan cuma soal ngelakuin hal besar, tapi soal kamu mau kemana, dan kamu mau langkah ke situ. Atau kamu terus muter-muter aja di tempat. Kalau kamu diam, dunia tetap bergerak. Kalau kamu stagnan, waktu tetap nulis. Dan takdir tetap terbentuk. Pertanyaannya bukan, apa yang akan kamu lakukan nanti? Tapi, apa yang kamu izinkan terjadi hari ini? Poin keempat. Biarkan perilaku yang memimpin jalan. Pernah nggak kamu merasa, hari itu kamu nggak punya niat apa-apa? Tapi entah kenapa, tubuhmu tetap bergerak? Mungkin kamu nggak semangat, tapi tetap nyuci baju. Mungkin kamu lagi malas ngomong, tapi tetap jawab pesan kerjaan. Bisa jadi kamu lagi ngerasa kosong, tapi masih terus bangun tepat waktu. Nah, itu bukan kelemahan. Bisa jadi itu justru kekuatan kamu yang paling stabil. Perilaku. Kita sering menaruh harapan terlalu tinggi pada niat. Seolah semua perubahan harus lahir dari semangat membara. Padahal, seperti yang disinggung sebelumnya, semangat itu seringnya muncul setelah kamu mulai bergerak. Dan kalau sekarang kamu terus bergerak meski niatmu sedang tipis, itu artinya ada sesuatu di dirimu yang sudah terbentuk lebih dalam dari sekadar motivasi. Kebiasaan. Coba ingat hari-harimu belakangan. Saat kamu merasa gagal menjaga niat, tapi tetap menjalani hal-hal kecil. Tetap cuci piring. Tetap mandi pagi. Tetap kerja walau nggak ada yang semangat dipamerin. Itu bukan kosong. Itu adalah bentuk kekuatan perilaku yang sedang memimpin arahmu. Dan menariknya, kebanyakan kita justru merasa rendah diri saat itu. Seolah keberhasilan hanya milik mereka yang hidupnya penuh semangat dan niat besar. Tapi kalau kamu telusuri, justru orang yang berhasil bukan yang paling semangat, melainkan yang paling stabil, yang tetap jalan meski hatinya belum sejalan. Peneliti Wendy Wood dari USC menemukan bahwa lebih dari 40% tindakan harian kita bukan lahir dari niat sadar, tapi dari pola. Jadi kalau kamu bisa tetap ngelakuin hal baik tanpa berpikir keras, itu bukan kemalasan mental. Itu fondasi yang sudah kamu bentuk. Dan kalau kamu lihat sekeliling, kita hidup di lingkungan yang sangat verbal. Orang lebih cepat dipuji karena omongannya, bukan tindakannya. Tapi dalam hidup nyata, siapa yang kamu percayai? Yang ngomong doang? Atau yang pelan-pelan tapi jalan terus? Bayangin kamu jalan kaki sendirian, nggak yakin arahmu bener, tapi kamu terus jalan. Di belakangmu, jejakmu jadi jalur bagi orang lain. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada spotlight. Tapi ada makna. Kadang kita nggak sadar bahwa langkah kita hari ini bisa jadi inspirasi diam-diam buat orang lain. Bahkan ketika kita sendiri belum yakin kita sedang kemana. Dan kalau kamu tanya, gimana cara tahu kamu sedang hidup lewat aksi, bukan mimpi? Jawabannya sederhana. Kamu lebih sering merasa bersalah karena nggak bertindak. Daripada cuma gagal bermimpi, kamu mulai merasa aneh kalau nggak bergerak. Itu tandanya. Kamu bukan lagi tergantung mood, tapi kamu sudah dikemudikan oleh nilai yang mulai melekat. Jangan remehkan hal kecil. Menyapu, menyiram tanaman, nyiapin bekal. Hal-hal ini mungkin nggak tampak penting. Tapi kalau kamu lakukan konsisten, itu bukan cuma rutinitas. Itu adalah bentuk perlawanan tenang terhadap kaos. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang memimpin hidupmu. Bukan menunggu hidup memanggilmu. Di sisi lain, terlalu sering kita sibuk tanpa arah. Pura-pura sibuk biar nggak kelihatan kosong. Tapi apakah semua aktivitas itu punya tujuan? Atau cuma upaya menghindar dari keputusan penting yang sudah lama kamu tunda? Kadang kita butuh berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertanya. Apakah langkah kita masih sejalan dengan arah, atau cuma sibuk di tempat? Neuroscience punya jawaban menarik. Otak kita bisa berubah. Jalur sinapsis bisa diperkuat lewat pengulangan. Artinya, identitas bukan hanya ditemukan, ia dibentuk. Bukan karena kamu niat jadi orang baik, tapi karena kamu berulang kali melakukan tindakan baik, bahkan saat kamu nggak merasa jadi siapa-siapa. Dan yang sering membuat orang stuck adalah pertanyaan kenapa? Kenapa aku harus ngelakuin ini? Kenapa aku terus ngerasa kosong? Tapi pertanyaan itu, kalau terlalu lama dikunyah, bisa berubah jadi alasan untuk nggak mulai apa-apa. Maka kadang, pertanyaan yang lebih berguna adalah, apa langkah paling kecil yang bisa aku ambil sekarang? Karena terkadang, kamu nggak butuh jawabannya dulu.
Tapi kamu butuh langkahnya. Kamu bisa bangun lebih pagi dari biasanya, tapi nggak tahu kenapa. Kamu bisa tiba-tiba mulai beberes meja kerja. Bisa jadi, itu bukan kamu yang lagi rajin, tapi nilai dalam dirimu mulai mengambil alih. Dan saat itu terjadi, kamu nggak perlu yakin sepenuhnya. Kamu cuma perlu terus melangkah. Poin kelima, bertindak. Seakan-akan berarti melepaskan kendali atas hasil. Kadang yang paling menyakitkan bukan rasa gagal, tapi kepastian bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, lalu hasilnya tetap jauh dari yang kamu harapkan. Itu yang bikin sebagian orang akhirnya malas mencoba lagi. Karena dalam pikiran mereka, lebih aman menyesal karena tidak maksimal, daripada sakit hati karena sudah maksimal, tapi tetap tidak dihargai. Padahal kalau dipikir-pikir, logika seperti itu justru jadi perangkap yang sangat rapi. Sebab kamu akan terus hidup di antara dua kutukan. Takut gagal, atau takut berhasil tapi tetap kecewa. Dan seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, mungkin ini saatnya kamu bertanya ulang. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu tetap bertindak? Apakah kamu melangkah karena kamu yakin akan hasilnya? Atau kamu diam-diam masih menunggu jaminan bahwa semua akan indah pada waktunya? Kalau iya, kamu tidak sendiri. Mayoritas orang mengira tindakan itu harus dibayar lunas oleh hasil yang setimpal. Padahal kenyataan seringkali sebaliknya. Hasil yang kamu kejar bisa saja kabur di tikungan terakhir. Dan tidak ada kontrak hidup yang menjamin semua kerja keras akan dibalas dengan pujian, uang, atau validasi sosial. Jadi, apa kamu masih mau melangkah kalau tidak ada satupun yang akan mengapresiasi usahamu? Stoikisme justru lahir dari premis ini. Kamu tidak bisa mengontrol hasil, tapi kamu bisa mengontrol siapa dirimu dalam prosesnya. Bahkan kalau kamu tahu bahwa semua jerih payahmu akan diabaikan, tapi kamu tetap memilih untuk melakukannya karena itu benar, itulah kebebasan batin yang paling kuat. Dan anehnya, orang yang bisa melepaskan kendali atas hasil seringkali justru lebih tenang, lebih fokus, karena energinya tidak habis dipakai menebak kapan sukses akan datang. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa dia pastikan adalah sikap hari ini. Mungkin itu sebabnya banyak yang bilang, orang yang paling berbahaya bukan yang paling pintar, tapi yang paling tenang. Karena dia tidak lagi takut kehilangan. Dia sudah selesai dengan ilusi bahwa dunia akan selalu adil sesuai ekspektasinya. Tapi mari kita bawa ini ke hidup sehari-hari. Apa kamu pernah lihat seseorang yang tetap berbuat baik, walau tidak pernah disorot? Atau temanmu yang tetap tekun bangun pagi, meski dia belum tahu hasil kerjanya bakal seperti apa? Atau bahkan kamu sendiri, yang diam-diam masih bertahan, meski tidak ada jaminan semuanya akan membaik. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk kedewasaan mental yang sulit diajarkan. Karena banyak orang hanya bertindak kalau yakin akan hasilnya. Tapi yang jarang disadari adalah, justru saat kamu berhenti menggantungkan hidupmu pada hasil, disitulah kamu mulai hidup dengan sadar. Melepaskan hasil bukan berarti menyerah, tapi justru bentuk tanggung jawab yang paling tulus. Karena kamu tahu, kamu tidak punya kontrol atas dunia. Tapi kamu masih memilih untuk jadi seseorang yang bisa dipercaya, meski tidak dilihat. Dan ya, akan ada saatnya kamu merasa capek, apalagi kalau hasilnya jauh dari harapan. Tapi seperti kata Viktor Frankl, makna hidup tidak datang dari pencapaian, tapi dari kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang bisa kamu lakukan, meski situasinya tidak ideal. Otak manusia memang cenderung menyukai prediksi. Kita suka merasa aman dengan sesuatu yang bisa dihitung. Tapi hidup yang penuh makna justru tidak bisa dihitung dengan rumus untung rugi. Kadang, kamu akan memberi lebih banyak daripada yang kamu terima. Tapi itu bukan kegagalan. Itu bukti bahwa kamu sedang menjadi pribadi yang kuat, bukan hanya cerdas. Kalau kamu butuh motivasi agar tetap semangat, mungkin ini bukan untukmu. Tapi kalau kamu ingin ketenangan, bertindak tanpa harapan palsu bisa jadi jawabannya. Kamu tidak akan selalu menang, tapi kamu akan tahu, setiap tindakan yang kamu lakukan bukan sia-sia. Karena kamu melakukannya sebagai ekspresi dari siapa kamu sekarang, bukan siapa kamu ingin jadi di masa depan. Dan dari situlah, masa depanmu akan pelan-pelan terbentuk. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu paksa. Sampai akhirnya, dunia melihatmu bukan karena hasilmu, tapi karena kamu tidak pernah berhenti bertindak, meski dunia tidak menjanjikan apa-apa. Poin ke-6, hasrat tanpa identitas adalah bentuk sabotase terhadap diri sendiri.
Bayangin kamu berdiri di tengah persimpangan. Semua arah terlihat menjanjikan. Ada yang mengarah ke kesuksesan finansial, ada yang menjanjikan nama besar, ada yang mengarah ke pengakuan sosial. Tapi kamu lupa satu hal, kamu nggak bawa peta. Dan yang lebih parah, kamu sendiri nggak yakin sedang menuju kemana. Seperti itulah hidup banyak orang hari ini. Mereka punya ambisi, tapi tidak punya fondasi identitas yang kokoh. Mereka tahu ingin sukses, tapi nggak tahu sukses versi siapa yang sedang mereka kejar. Bisa jadi kamu pun sedang mengalaminya. Kita hidup dalam dunia yang mendorong kita untuk mengejar, tapi jarang mengajarkan cara mengenali. Maka jangan heran kalau banyak orang kehabisan tenaga mengejar sesuatu yang ternyata bukan miliknya. Ada yang capek membangun bisnis hanya karena iri dengan kehidupan temannya. Ada yang mengejar profesi prestisius karena trauma masa kecil ingin membuktikan diri. Ada juga yang sibuk membentuk citra versi keren, padahal dia sendiri tidak nyaman tinggal di balik citra itu. Dan yang menyakitkan, seringkali kamu baru sadar itu setelah semuanya tercapai. Seperti yang dikatakan Jim Carrey. Saya harap semua orang bisa sukses dan kaya, supaya mereka tahu itu bukan jawabannya. Karena masalahnya bukan pada mimpinya, tapi pada kejelasan siapa kamu saat mengejar mimpi itu. Kalau kamu sendiri masih jadi topeng dari ekspektasi orang lain, maka tidak ada tujuan yang akan terasa utuh. Pernah merasa begitu? Kamu mungkin sudah merasa nggak cocok dengan apa yang kamu lakukan, tapi tetap kamu jalani. Karena takut kalau berhenti, kamu dianggap gagal. Tapi juga takut kalau teruskan, kamu akan hidup dalam kekosongan. Ini paradoks yang jarang disadari. Lebih banyak orang takut kehilangan pencitraan daripada kehilangan diri sendiri. Tapi sebenarnya kamu tahu, saat hasratmu tidak selaras dengan siapa dirimu sebenarnya, tubuhmu memberontak secara halus. Kamu mulai merasa lelah tanpa sebab. Fokusmu makin menipis. Dan anehnya, kamu mulai merasa iri dengan orang yang hidupnya lebih sederhana. Bukan karena mereka punya lebih, tapi karena mereka terlihat lebih damai. Itu tanda bahwa kamu sedang hidup dalam ambisi yang tidak dibangun di atas identitas. Dan ya, itu bentuk sabotase yang sering tidak kita sadari. Banyak orang berpikir mereka sedang berjuang, padahal mungkin mereka sedang kabur dari diri mereka sendiri. Dari pertanyaan yang belum pernah benar-benar mereka jawab. Sebenarnya aku ini siapa? Ketika kamu mengejar sesuatu hanya untuk merasa lebih cukup, itu bukan hasrat, itu ketakutan. Dan ketakutan tidak pernah jadi bahan bakar yang tahan lama. Dia akan mendorongmu, tapi dengan harga mahal. Burnout, kecemasan, dan rasa hampa meski pencapaian segudang. Maka sebelum kamu pasang target besar, pastikan kamu tahu siapa yang akan menjalaninya. Sebab tidak semua mimpi pantas kamu kejar. Dan tidak semua ambisi itu lahir dari keberanian. Bisa jadi dari rasa minder yang kamu kemas jadi motivasi. Dan kalau kamu merasa takut mengakui bahwa selama ini kamu mengejar sesuatu yang bukan milikmu, itu bukan akhir. Justru itu awal. Awal untuk merancang ulang jalan hidupmu, dari dalam keluar. Bukan untuk pamer, tapi untuk merasa pulang ke dalam diri sendiri. Jadi mulai sekarang, coba pelan-pelan tanya ulang. Apakah kamu benar-benar ingin itu? Atau kamu hanya takut kehilangan wajah di depan orang lain? Karena kalau kamu kejar sesuatu hanya karena takut tidak dianggap, maka bahkan saat kamu berhasil, kamu tetap merasa tidak cukup. Tapi kalau kamu tahu siapa dirimu, bahkan saat gagal, kamu tetap merasa utuh. Dan itu lebih mahal dari semua validasi yang bisa diberikan dunia. Poin ketujuh, identitas adalah sebuah disiplin, bukan sifat bawaan. Mungkin selama ini kamu pikir kamu itu ya. Kamu sudah jadi begitu sejak kecil. Emang aku dari dulu begini orangnya. Tapi kalau ditanya lebih jauh, sejak kapan kamu memutuskan itu identitasmu? Apakah itu benar-benar pilihan? Atau cuma label yang kebetulan menempel, lalu kamu rawat tanpa pernah meninjaunya ulang? Ada satu hal yang sering kita lupakan. Identitas bukan warisan. Ia bukan sesuatu yang kamu terima begitu saja saat lahir. Ia dibentuk, ia dikukuhkan, ia diulang sampai kamu sendiri mulai percaya bahwa itu memang kamu. Dan kalau kamu bisa mengulang sesuatu cukup lama, kamu juga bisa mengganti sesuatu. Termasuk siapa kamu sebenarnya. Kita terbiasa melihat identitas sebagai sesuatu yang dari sononya. Tapi stoikisme punya pendekatan yang berbeda.
Mereka percaya kamu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan setiap hari. Marcus Aurelius bahkan menulis, apa yang kita ulang akan menjadi karakter kita. Dan neuroscience pun mengiyakan. Kebiasaan menciptakan jalur saraf baru. Jadi, siapa kamu hari ini? Lihat saja kebiasaanmu, bahkan yang paling sederhana. Dari situ, identitasmu sedang ditulis. Bayangkan kalau kamu bisa memulai dari nol. Bukan karena kamu membenci masa lalu, tapi karena kamu sadar. Kamu bisa lebih dari itu. Kamu bisa membentuk diri yang baru. Bukan dengan slogan, tapi dengan latihan. Bukan dengan afirmasi motivasi, tapi dengan keputusan-keputusan kecil yang kamu ulang bahkan saat nggak ada yang melihat. Tapi disinilah pertanyaannya. Kamu sedang melatih siapa? Apakah kamu sedang melatih jadi pribadi yang sabar? Atau sebenarnya kamu sedang memperkuat kebiasaan menunda? Apakah kamu sedang membentuk identitas kuat, atau sekadar melestarikan rutinitas yang membuatmu tetap berada di zona nyaman? Coba ingat-ingat, berapa kali kamu berkata, aku ini memang pemalas. Padahal bisa jadi kamu hanya belum membentuk satu pola yang cukup lama untuk membuktikan sebaliknya. Bahkan label seperti introvert atau gampang cemas sering dipakai bukan karena diagnosis, tapi karena itu jadi alasan yang aman untuk tidak mencoba. Tapi semakin sering kamu mengulang label itu, semakin dalam dia tertanam. Otak akan mendukung siapapun yang kamu pilih untuk jadi. Termasuk versi yang kamu sendiri sebenarnya nggak bahagia menjalaninya. Lalu gimana caranya mulai membentuk identitas baru? Nggak perlu tunggu pencerahan besar. Mulai aja dari satu hal yang kamu ulang setiap hari. Disiplin kecil yang kamu bangun tanpa perlu mood. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan menjadi siapa yang kamu bayangkan. Kamu akan menjadi siapa yang kamu latih. Kalau kamu bangun tiap pagi dan memilih menunda, kamu sedang melatih jadi pribadi yang lari dari tanggung jawab. Tapi kalau kamu bangun dan langsung bergerak, walau pelan, kamu sedang membentuk ketangguhan. Dan itu yang akan jadi kamu dalam 6 bulan ke depan. Identitas bukan soal siapa kamu di dalam kepala, tapi siapa kamu saat nggak ada yang lihat. Dan kalau kamu merasa stuck hari ini, mungkin itu bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu terlalu lama menetap di tempat yang sama sambil bilang, aku memang orangnya gini. Maka hari ini, coba pikirkan ini. Kalau kamu mau dikenal sebagai pribadi yang konsisten, berani, jujur, apa satu hal kecil yang bisa kamu ulang hari ini untuk menguatkan itu? Karena kalau kamu nggak melatihnya, dunia akan melatihmu jadi versi lain. Dan biasanya, versi yang lebih lemah, lebih pasif, lebih reaktif. Karena itu lebih mudah. Tapi kalau kamu mau hidup lebih bermakna, kamu perlu memilih jadi siapa, lalu bertindak, seolah-olah kamu memang sudah seperti itu. Bukan untuk pura-pura, tapi untuk membuktikan bahwa kamu bisa dibentuk oleh tindakan, bukan ditentukan oleh masa lalu. Poin ke-8, visualisasi saja. Tidak cukup tanpa keselarasan. Coba kamu tutup mata sebentar, bayangin hidup idealmu. Tempat tinggal seperti apa? Kegiatan sehari-hari seperti apa? Siapa saja orang yang kamu ajak ngobrol? Uangnya dari mana? Energinya dari mana? Sekarang buka lagi. Lihat rutinitasmu hari ini. Nyambung enggak? Di situ masalahnya. Kita seringkali punya bayangan masa depan yang detail, rapi, dan penuh harapan. Tapi kita nggak pernah benar-benar hidup menuju ke sana. Bahkan kadang, bukan nggak bisa, tapi nggak sadar bahwa apa yang kita bayangkan hanya bikin kita puas di kepala, bukan bikin kita bergerak di dunia nyata. Visualisasi itu alat. Tapi kalau kamu terus-menerus pakai alat itu tanpa bikin gerakan konkret, lama-lama kamu cuma nonton trailer dari film yang nggak pernah kamu produksi. Seperti yang udah kita bahas di poin sebelumnya, identitas dibentuk lewat kebiasaan, bukan lewat niat. Nah, impian juga sama. Dia bukan dibentuk dari betapa jelas kamu menggambarkannya, tapi betapa konsisten kamu hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Sayangnya, kita tumbuh di lingkungan yang mengagungkan keyakinan, tapi sering lupa mengajarkan kedisiplinan. Kita sering dibilang, percaya aja dulu. Seolah-olah keajaiban itu cuma soal iman, bukan soal struktur. Padahal, bahkan mujizat pun butuh momentum, butuh kesiapan, butuh kamu dalam versi terbaikmu. Bukan cuma kamu yang berdoa lebih lama, tapi hidup tetap berantakan. Mari kita tarik ke ranah yang lebih dalam. Kenapa kita lebih senang ngayal daripada ngatur jadwal? Karena ngayal gratis, bebas tuntutan,
dan rasanya cukup untuk memberi sensasi bahwa kita lagi berproses. Padahal, nggak ada satupun perubahan besar yang terjadi karena kamu ngerasa lagi mikir keras. Yang menarik, penelitian dari Dr. Gabriele Oettingen di NYU menunjukkan bahwa orang yang terlalu sering membayangkan hasil positif cenderung mengalami penurunan energi untuk bertindak. Kenapa? Karena otak kita nggak bisa sepenuhnya bedain antara bayangan dan kenyataan. Dopamin udah keluar duluan. Rasanya kayak udah dapet, padahal belum mulai. Jadi, mimpi itu nggak salah. Tapi kalau tidak disambungkan ke tindakan harian, dia akan berubah jadi racun halus. Semakin sering kamu bayangkan tanpa kamu gerakan, semakin kecewa kamu nanti ketika sadar semua itu tetap hanya di kepala. Lalu gimana cara tahu kalau mimpi kita realistis? Lihat jadwal kamu minggu ini. Kalau ada 1-2 tindakan yang relevan dengan apa yang kamu bayangkan, bagus. Tapi kalau semuanya nggak nyambung, kamu nggak sedang bermimpi, kamu sedang menghindari realita. Kamu mungkin pernah bilang, aku pengen hidup bebas finansial. Tapi seminggu ini kamu lebih sering scroll konten orang sukses daripada bangun sistem keuanganmu sendiri. Kamu bilang pengen hidup tenang dan bahagia, tapi kamu masih begadang tanpa alasan jelas dan sarapan seadanya dengan mood berantakan. Kamu bilang pengen jadi pribadi disiplin, tapi alarm subuh masih kamu snooze 3 kali. Dan mungkin yang lebih menyakitkan lagi, kamu sebenarnya sadar, tapi kamu pura-pura nggak tahu. Karena tahu artinya kamu harus mulai. Dan mulai itu berat. Berat karena kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada ilusi bahwa kamu masih proses, padahal belum jalan. Tapi kabar baiknya, kamu bisa mulai sekarang. Bukan dengan menghapus impianmu, tapi dengan mempertemukan mereka dengan aksi. Jangan tunggu motivasi. Mulai dari hal kecil yang bisa kamu ulang. 1 jam tanpa distraksi. 1 langkah kecil yang kamu ulang 5 kali seminggu. Itu cukup untuk menciptakan celah antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang kamu bayangkan. Karena dalam stoikisme, bukan seberapa jelas kamu membayangkan, tapi seberapa dalam kamu berani hidup sesuai nilaimu, meski belum ada yang lihat. Itu yang bikin perubahan nyata, dan itu yang memisahkan antara seorang pemimpi dan seorang pembentuk takdirnya sendiri. Poin ke-9, kekuatan dari konsistensi yang diam-diam. Ada satu pertanyaan yang bisa membongkar lapisan paling dalam dari alasanmu bertindak. Kalau nggak ada yang lihat, masihkah kamu bertahan? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Karena kalau kamu masih bisa berdiri, bergerak, melanjutkan apa yang kamu yakini benar, meski tak ada satupun yang memuji atau menengok ke arahmu, mungkin disitulah kebebasan itu lahir. Kita hidup di zaman di mana hampir semua hal bisa dipamerkan. Kamu belajar, kamu posting. Kamu lari pagi, kamu posting. Kamu kerja sampai malam, kamu posting. Dan bukan berarti itu salah. Tapi, bagaimana kalau semua itu diambil darimu? Apa kamu masih bisa terus jalan? Coba bayangin kamu bangun tiap pagi, olahraga, bekerja, menulis, membaca. Semuanya kamu lakukan dengan tenang. Tapi tidak ada satupun yang bertanya. Lagi sibuk apa sekarang? Tidak ada yang nge-like, tidak ada yang repost. Cuma kamu dan progresmu sendiri. Kalau kamu tetap bertahan, berarti kamu sedang dibentuk dari dalam. Bukan dari sorak-sorai, tapi dari kesetiaan. Seperti yang kita singgung di poin sebelumnya tentang visualisasi, banyak orang punya mimpi besar. Tapi hanya sedikit yang bersedia menjalani pola kecil yang sama, berulang, dalam diam. Karena pola kecil itu membosankan. Tidak estetik, tidak layak story. Tapi justru di sanalah perubahan bertumbuh. Dalam riset yang dilakukan oleh University of Southern California, ditemukan bahwa perubahan permanen dalam otak, yang disebut long-term potentiation, terjadi bukan karena usaha besar sesekali, tapi karena tindakan kecil yang diulang konsisten. Semakin sering kamu lakukan, semakin kuat jalurnya. Sama seperti air yang menembus batu. Bukan karena deras, tapi karena terus-menerus. Tapi tentu saja kita manusia, dan manusia suka dihargai. Maka jangan heran kalau ada rasa ingin dipuji. Itu bukan kelemahan. Itu manusiawi. Yang jadi soal adalah, apa kamu tergantung pada itu? Banyak orang tampak konsisten, tapi sebenarnya hanya sedang menunggu pengakuan. Sementara seorang stoik tahu bahwa hidup ini bukan soal siapa yang bertepuk tangan, tapi apa yang kamu lakukan saat panggungnya gelap total.
Ada satu cara sederhana untuk menguji dirimu sendiri. Berhenti mengabari dunia. Lanjutkan semua aktivitasmu seperti biasa. Lihat apa yang tersisa. Kalau kamu tetap menjalani, bahkan dengan lebih khusyuk, selamat, kamu sedang membangun karakter. Tapi kalau semangatmu mulai kendur, mungkin selama ini kamu sedang tampil, bukan bertumbuh. Lucunya, kadang perubahan terbesar justru datang saat kamu berhenti berharap disorot. Karena fokusmu beralih dari tampilan ke esensi. Dari ingin terlihat baik, menjadi benar-benar ingin jadi baik. Marcus Aurelius menyebut ini sebagai kemenangan atas ego. Saat kamu merasa cukup dengan mengetahui bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Konsistensi yang diam-diam ini justru lebih kuat. Karena ia tahan terhadap musim. Ia tidak panik saat dilupakan, tidak terburu-buru saat dilewatkan, dan tidak gila pujian saat dipuji. Dia tahu, hasil akan datang tapi bukan sekarang. Dan mungkin, bukan dalam bentuk yang bisa dipamerkan. Tapi bayangkan kalau kamu sabar menunggu. Menanam setiap hari, merawatnya dengan tenang. Suatu saat, hasil itu akan tumbuh. Dan ketika ia muncul ke permukaan, bukan hanya kamu yang terkejut, tapi semua orang yang dulu tak melihat pun akan mulai bertanya, "Kok bisa?" Dan kamu hanya akan senyum, karena kamu tahu, kamu sudah ada di sana jauh sebelum mereka sadar. Karena kamu memilih menjadi pribadi yang bertindak, bukan untuk dilihat, tapi untuk menjadi. Poin ke-10, seorang stoik memilih untuk mewujudkan, bukan sekadar menginginkan. Coba tarik napas pelan. Sekarang pikirkan satu hal yang kamu inginkan. Bukan keinginan yang kamu ucapkan di depan umum, tapi yang benar-benar kamu simpan di dalam hati. Yang diam-diam kamu bayangkan tiap malam. Sudah? Sekarang, tanya pelan ke diri sendiri. Apa aku benar-benar menginginkannya? Atau aku hanya suka sensasinya? Karena kalau kita jujur, banyak dari kita jatuh cinta bukan pada pencapaian, tapi pada drama menginginkan sesuatu. Kita menikmati fase berharap, menyusun rencana, membayangkan hasil, tapi mendadak mundur saat langkah pertama menuntut disiplin. Sakit, ya? Tapi juga familiar. Seperti yang sudah kita sentuh di poin sebelumnya tentang konsistensi diam-diam, keinginan sejati diuji bukan saat kamu sedang semangat, tapi saat kamu lelah, ragu, dan tetap bergerak. Maka stoik tidak merayakan keinginan besar. Mereka merayakan keberanian kecil yang diwujudkan tiap hari. Banyak orang bilang ingin sukses, tapi diam saat diberi peluang. Bukan karena tak mampu, tapi karena konsekuensi keberhasilan seringkali lebih menakutkan dari kegagalan. Sukses membuatmu harus berubah. Harus meninggalkan kebiasaan lama. Meninggalkan orang-orang yang cuma tahu kamu versi kemarin. Dan kadang, itu lebih menyakitkan daripada gagal. Kita lebih suka zona aman. Karena di sana, tidak ada yang menuntut. Di sana, kamu bisa terus bermimpi tanpa harus bertanggung jawab terhadap mimpimu sendiri. Kamu bisa terus berkata, "Aku bisa kalau aku mau." Tanpa pernah membuktikan, apakah kamu benar-benar mau. Dalam riset psikologi motivasi dari Harvard, ditemukan bahwa imajinasi tentang keberhasilan dapat memicu pelepasan dopamin yang setara dengan keberhasilan itu sendiri. Tapi ada jebakannya. Dopamin itu tidak disertai perubahan nyata dalam sistem perilaku. Akhirnya, kamu merasa senang hanya karena memikirkan perubahan, tanpa benar-benar mengalaminya. Itu sebabnya stoik tidak mengejar khayalan. Mereka membumi. Mereka bertanya, apa satu hal konkret yang bisa kulakukan hari ini untuk mendekati hidup yang kuinginkan? Bukan hidup yang keren untuk fit. Bukan mimpi yang enak dibahas saat nongkrong. Tapi hidup nyata, yang kamu bentuk dari keputusan kecil, berulang, tanpa drama. Karena keinginan tanpa aksi itu seperti naskah yang tak pernah dipentaskan. Ia indah, tapi tidak pernah jadi nyata. Dan lebih parahnya, semakin lama kamu menyimpannya, semakin kamu takut kalau nanti hasilnya tidak seindah yang kamu bayangkan. Dan disinilah dilema terjadi. Kamu tahu harus berubah, tapi kamu juga takut kehilangan versi lama dirimu. Padahal justru dengan bertindak, kamu mulai memperkenalkan diri pada versi yang lebih jujur dari dirimu sendiri. Jadi sekarang, mari berhenti sebentar. Lihat rutinitasmu. Lihat pilihanmu hari ini. Apakah mereka bicara tentang orang yang hanya ingin, atau orang yang benar-benar sedang mewujudkan? Kalau belum, tidak apa-apa.
Tapi mulai hari ini, ubah satu hal kecil. Jangan semua, cukup satu. Karena seperti kata Seneca, bukan karena hal-hal itu sulit maka kita tidak berani. Tapi karena kita tidak berani, maka semuanya tampak sulit. Dan siapa tahu, saat kamu mulai benar-benar bertindak, kamu akan sadar. Yang kamu cari selama ini bukan sensasi ingin, tapi ketenangan karena telah memilih untuk jadi nyata. Kesimpulan. Bayangin sekarang kamu duduk sendiri. Nggak ada suara. Cuma kamu, dan satu pertanyaan sederhana. Setelah semua ini, apa yang akan kamu lakukan? Karena kalau kamu sudah nonton sejauh ini, dan tidak menutup video di tengah jalan, itu artinya ada sesuatu dalam dirimu yang sedang bangkit. Mungkin kecil, mungkin belum jelas bentuknya, tapi ia ada, dan ia meminta ruang. Kita sudah banyak bicara tentang identitas, tindakan, konsistensi, ketakutan, keinginan. Tapi pertanyaannya selalu kembali ke satu titik. Apa yang kamu pilih hari ini? Bukan apa yang kamu pikirkan, bukan yang kamu rasakan, tapi yang kamu pilih. Kalau kamu merasa tergelitik, bahkan sedikit tersindir sepanjang video ini, itu bukan kebetulan. Rasa tidak nyaman itu sering jadi panggilan awal, sinyal dari dalam, bahwa kamu siap, bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu tahu, kamu nggak bisa terus hidup dalam pola yang sama. Dan lucunya, kita sering tahu apa yang harus kita lakukan, tapi entah kenapa, kita menundanya. Kita menyalahkan waktu. Kita menyebutnya sebagai proses. Tapi sebenarnya, kita cuma takut. Takut berubah. Takut gagal. Takut sukses, lalu kehilangan alasan untuk tetap di tempat. Padahal seperti yang pernah diteliti oleh B.J. Fogg, perubahan itu nggak harus dramatis. Kadang cukup satu langkah kecil, yang konsisten, setiap hari. Bangun sedikit lebih pagi. Matikan satu notifikasi. Tulis satu kalimat refleksi. 1. Tapi dari situ, semuanya bisa tumbuh. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Stoikisme tidak pernah menuntut perubahan besar dalam semalam. Ia menuntut kejujuran, disiplin yang tidak glamor, pilihan sadar yang terus diulang, dan yang paling penting, keberanian untuk tidak hidup seperti kemarin. Sekarang coba kamu bayangkan dirimu sendiri, 3 tahun ke depan. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak mengubah apapun dari rutinitasmu hari ini. Apakah kamu akan sampai di tempat yang kamu harapkan? Atau justru kamu merasa semakin jauh? Kalau kamu merasa nggak nyaman saat membayangkan itu, mungkin ini saatnya untuk bertindak. Dan bukan tindakan besar. Kamu nggak perlu langsung resign, pindah kota, atau ubah total hidupmu besok pagi. Tapi kamu bisa mulai dari hal yang paling dekat. Yang paling bisa kamu kontrol, yang paling bisa kamu ulang. Karena seperti yang Marcus Aurelius bilang, kita hidup hanya satu kali, tapi jika dijalani dengan benar, sekali itu cukup. Jadi mulai sekarang, tanyakan ini ke diri sendiri setiap pagi. Apa satu hal hari ini yang bisa membawaku lebih dekat ke diriku yang ideal? Kalau kamu bisa jawab dan menindaklanjuti itu, kamu nggak cuma hidup, kamu membangun hidup. Dan sebelum kita benar-benar selesai, izinkan aku bilang, terima kasih. Karena kamu bukan cuma nonton sampai habis, kamu mendengarkan. Dan itu langka. Di dunia yang serba cepat, kamu memilih pelan, kamu memilih sadar. Sampai jumpa di video berikutnya.